tentu saja menjadi suatu reaksi yang begitu panas sehingga sudah merencanakan impeachment dan karena Kongres tidak diberitahu. Saya selalu melihat di berita di TV juga tidak ada apa-apa sebetulnya di kota New York. Tapi memang panas. Jadi antara orang-orang yang pro dan yang kontra memang panas sekali. Presiden Trump menyarankan bahwa tidak akan ada kalau Iran membunuh satu orang Amerika, mereka akan hapuskan. Memang kata-katanya memang kasar begitu ya. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran memicu reaksi keras dari aktivis anti perang. Demonstrasi bahkan telah berlangsung di Times Square, New York, dan hari ini kabarnya meluas ke berbagai negara bagian. Lantas bagaimana sedianya reaksi masyarakat di New York hingga kondisi Washington setelah adanya serangan ini? Saya akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan WNI yang menetap di New York. Halo Om Pras, apa kabar? Terima kasih, baik sekali. Puji Tuhan. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, selamat siang waktu Indonesia dan selamat malam waktu New York, Om Pras ya. Ya, Baik, sebagai pengantar, bagaimana Anda melihat kondisi terkini di New York, Om Pras, pasca Donald Trump ini mengumumkan membantu Israel dan menyerang Iran? Apakah betul ada aksi demonstrasi di sana? ya ada demonstrasi, tetapi saya sendiri belum melihat karena ya tentu saja selalu ada demonstrasi. Um, Apapun yang uh, Presiden Trump kerjakan, selalu ada demonstrasi karena dari permulaan tahun 2016 memang Amerika ini terpisah menjadi dua, yaitu yang pro dan kontra. Dan yang kontra tentu saja demonstrasi. Seperti Donald Trump 2016 sampai 2020 ya, itu demonstrasi terus-terusan saja tiap hari ada memang. Di sini sekarang juga dengan adanya uh, serangan Amerika terhadap Iran, pemboman di tempat-tempat nuklir di Iran, memang merupakan suatu shock. Buat saya sendiri juga, saya tidak menyangka akan terjadi. Tapi shocknya ini dari pihak Republikan, tentu saja, wah hebat, Presiden ini bisa memutuskan. So it's decisive. Sedangkan dari pihak Demokrat itu menyalahi undang-undang Amerika. It's very unconstitutional. Karena tidak ada um, proses dan ya karena shock itu tadi. Oke, jadi memang terpecah menjadi dua ya terkait sikap dari Donald Trump ini, Bang Om Pras, seperti itu. Dan berarti memang ada yang mengecam dan juga ada mungkin dari sisi pendukungnya juga mendukung dan dari oposisi mengecam seperti itu Om Pras ya. Begitulah Baik. kira-kira. Lalu di pemberitaan di New York, di televisi atau di media sosial, apakah juga ini menjadi bahasan hangat serangan Amerika ke Iran ini, Om Pras? Ya tentu saja, terutama dari pihak yang tidak setuju, Hmm. uh, tentu saja menjadi suatu reaksi yang begitu panas sehingga sudah merencanakan impeachment dan karena Kongres tidak diberitahu. Nah, ini soal perang susah juga kalau Kongres diberitahu kita tidak tahu yang yang pro mana yang kontra mana. Jadi jangan-jangan ada dari dalam eh, apa itu di dalam Kongres sendiri ada yang memberitahu pada Iran sendiri. Jadi ya suasananya memang selalu begitu. Um, ini jadi semua
semua memberikan komentar, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Hmm. Semuanya itu memberi komentar yang tajam. Gitu. Baik. Kami juga menerima informasi soal adanya langkah dari pihak kepolisian New York, Om Pras. Ini dilaporkan mulai mengerahkan pasukan ke lokasi keagamaan, budaya, dan juga diplomatik. Dari pengamatan Om Pras sendiri, seperti apa? Apakah memang benar adanya atau sejauh ini belum terlihat? Kalau di New York, yang menurut berita dari kota-kota lain saya belum melihatnya. Tapi di New York sendiri, NYPD, New York Police Department, itu mempunyai suatu unit yang namanya SRG, Strategic uh, Response Response Group, SRG, Strategic Response Group, di mana SRG ini adalah siap siaga untuk suatu demonstrasi atau dalam keadaan darurat. Jadi memang New York City saya kira aman-aman saja karena uh, polisi dan uh, penjaga keamanan New York ini sudah siap siaga dan sudah dilatih terus-menerus latihannya. Berarti singkatnya memang sudah diantisipasi untuk menjaga agar jika terjadi demonstrasi ini terjalan dengan aman dan tertib seperti itu, Om Pras ya? Sudah ditertibkan, betul. Baik. Jadi siapkan. Tapi adakah peringatan atau imbauan dari pihak kepolisian di sana untuk terkait situasi yang saat ini mungkin mencegah terjadinya protes atau gelombang demo yang lebih besar atau seperti apa? Adakah imbauan semacam ini? Anehnya saya tidak mendengar Hmm. dan saya selalu melihat di berita di TV Hmm. juga tidak ada apa-apa sebetulnya di kota New York. Hmm. Memang, tapi memang panas. Hmm. Jadi antara orang-orang yang pro dan Hmm. yang kontra memang panas sekali. Jadi saling mengecam begitu. Baik, jadi benar-benar Karena menjadi perdebatan yang sangat hangat dibicarakan di sana ya, apalagi keputusan ini kan bukan keputusan biasa, Om Pras ya, sebuah keputusan untuk menyerang situs nuklir negara lain, di mana itu memunculkan reaksi keras dari para oposisi dan juga akhirnya ini menjadi perbincangan yang sangat masif di sana. Oke, sejak konflik ini pecah, Om Pras, apakah ini juga mempengaruhi aktivitas warga di New York pada khususnya? Karena kan ancaman untuk menyerang Amerika ini kan juga muncul dari banyak pihak, ya dari pemerintah dari Washington ya? memang, memang ada berita terutama dari pihak Republikan itu memang ada berita bahwa Iran sebetulnya mempunyai eh, proksi-proksi di dalam Hmm. USA di Hmm. Amerika ini. Hmm. Jadi ada apa itu proksi ya apa agen-agen yang sudah ada di sini. Hmm. Tapi NYPD dan alat-alat uh, alat-alat negara yang lain itu sudah tahu. Hmm. Jadi karena sesudah 9/11 September 11 tahun Ya. 2001 itu kan kita dibentuk menjadi Homeland Security. Dengan adanya Homeland Security itu semua agensi, semua agen-agen dari pemerintahan itu mendapatkan briefing yang sama, mendapatkan berita dan pengarahan yang sama. Jadi memang sudah siaga kita mengenai hal itu. Baik, Gitu. jadi benar-benar sangat berpengaruh di sana ya, Om Pras. Jadi Oke. bagi penduduk biasa seperti saya itu ya kita biasa-biasa saja. Tetapi bagi mereka yang mempunyai anak-anak Hmm. atau keluarga yang anggota militer, Hmm. angkatan darat, angkatan apa saja, terutama mereka yang sudah ada di Timur Tengah, itu ya kita memang sangat khawatir ya, dan itu menjadikan suatu apa ya resah gitu. Namun uh, Presiden Trump menyarankan bahwa tidak akan ada. Gitu. Kalau mereka
kalau Iran membunuh satu orang Amerika, mereka akan dihapuskan. Memang kata-katanya memang kasar begitu ya. Baik. Jadi memang komitmen Donald Trump ini memang untuk melindungi warga dan juga pasukannya seperti itu, Om Pras ya. Ya, Hmm, cuma bahasanya itu bukan bahasa diplomat betul. ya, seperti Ya, Donald Trump ini bahasanya bahasa rakyat, betul. Ya. bahasa kerja buat dia. Ya, kami juga mengamati berbagai postingan di Truth Social kan juga bahasa-bahasanya sangat sangat apa ya, sangat keras seperti itu ya, Om Pras ya. Kalau kita gambarkan memang apa adanya apa yang beliau ucapkan ya tidak basa-basi, jadi langsung to the point seperti itu ya, Om Pras ya. Betul, betul. Dan ya memang bukan diplomat dia, dia bukan bukan apa itu, bukan politician sebetulnya. Jadi Oke, rakyat gitu. baik. Lalu tadi Anda menyinggung soal kondisi di New York sejauh ini aman seperti itu. Lalu kalau dari pemberitaan di sana kabarnya memang hari ini kalau di Indonesia kan sekarang sudah hari Senin, Om Pras ya. Kabarnya memang hari ini ada demonstrasi berlanjut besar-besaran soal soal kecaman terhadap Trump atas keputusan Amerika menyerang Iran ini. Apakah memang sedianya sudah tersebar kabar di sana bahwa di negara-negara bagian lain akan terjadi demo? Kalau dari pengamatan Om Pras sendiri sudah mendengarkah? Saya sudah mendengar tadi bahwa ada apa itu student dari Columbia University Ya. yang tadinya ditangkap, tapi hari ini dikeluarkan kan, Hmm. dan begitu dikeluarkan dia sudah demonstrasi lagi. Jadi apa itu pendukungnya banyak sekali Hmm. dari student-student yang lain yang pro Palestina itu hari ini sudah demonstrasi lagi Hmm. di Columbia Hmm. dan sampai ke Times Square ya. Hmm. Ya, gitu. Jadi memang dihangatkan saya kira suasananya. Baik. Kalau Anda Tapi mengamati Om Pras, dari sekian banyak masa mahasiswa yang pro Palestina ini, itu dari warga Amerika sendiri atau juga banyak juga dari pendatang-pendatang dari luar Amerika? campuran, saya Oke. kira campuran, Hmm. campuran. Ya menurut uh, Trump Ya. itu mahasiswa kamu itu kan jadi tamu di sini, kok Ya. malah demonstrasi gitu. Jadi itu diselidikin visa-visanya dan yang tersangkut di dalam demonstrasi itu terutama yang merusak dan mengacau, membakar bendera Amerika segala macam itu akan dibalas dengan deportasi dan segala macam. Ya, itu Yaitu kemarin ya sempat sempat ramai kemarin ya soal kebijakan kampus-kampus itu ya, Om Pras. ya Hmm. memang, tapi itu kan sudah biasa. Jadi Ya. nah, Amerika ini negara bebas Hmm. bersuara, First Amendment ya katanya. Itu jadi eh, bisa terjadi, Hmm. mengecam pemerintah itu bisa juga terjadi, tapi tidak ada apa-apa. Kalau keterlaluan sampai membakar membakar itu juga atau merusak sekolahan itu ya hukumannya hanya itu, bukan hukumannya tidak Hmm. mengunjuk rasanya, tapi kriminalitasnya. Hmm. Baik. Jadi meskipun mereka sudah diperingatkan dengan sanksi, dengan berbagai ancaman, tapi nyatanya bahkan yang ditangkap juga sekarang dibebaskan, tapi nyatanya masih terus kekeh untuk membela Palestina seperti itu ya, Om Pras ya. Betul. Hmm. Dan menurut pemerintah sekarang, pemerintahan Trump, Ya. kamu membantu Palestina itu Palestina yang mana? Hmm. Apakah Palestina Hamas Ya. atau Palestina dari Presiden Mahmud Abbas? Abbas. Ada dua ya. Betul. Jadi kalau kamu membantu bebaskan Palestina itu bebaskan Palestinanya yang Hmm. dikuasai Hamas, nah Hmm. itu salah. Gitu. Hmm. Oke, jadi memang eh, banyak sekali masa pendukung baik dari imigran maupun dari warga Amerika sendiri yang eh, menyatakan dukungan terhadap Palestina. Oke, soal konflik dengan Iran ini, Om Pras, ini kan
memang sikap apa ya istilahnya permusuhan antara perang dingin Amerika dan Iran ini memang sudah sejak lama seperti itu. Jadi sikap-sikap anti Iran ini sudah banyak muncul di Amerika sudah sejak lama. Kalau Betul. Anda melihat dari kacamata Anda sendiri seperti itu, sebenarnya lebih banyak mana sih yang sebenarnya eh, memandang Iran itu seperti apa sih warga Amerika ini kan Anda melihat tadi terbelah menjadi dua seperti itu. Lebih banyak yang membenci Iran kah atau yang sebenarnya menganggap Iran sebenarnya sebuah negara biasa seperti itu? Eh, Konflik dengan Iran itu kan sejak tahun 1979 ya, Betul, waktu revolusi itu. ya waktu apa eh, kedutaan Amerika di hostage itu ya, Ya. ya sama student di sana. Hmm. Itu dari sampai dari waktu itu sampai sekarang itu masih belum selesai. Hmm. Eh, Kemudian kita fokus kepada nuclear Hmm. proliferation. Ya. Eh, Mengenai nuklir ini itu ada juga perbedaan antara Demokrat dan Republikan. Ya. Nah, Demokrat itu merasa bahwa kita itu harus membayar kepada Iran karena apa? Kita saling tukar prisoners, Hmm. ya, dan ada lagi macam-macam ya. Hmm. Uh, Sampai waktu Presiden Barack Obama itu mengirimkan uang, kalau tidak salah tahun 12 ya, mengirimkan uang cash malam-malam ke Iran itu juga apa itu masyarakat Amerika sini Hmm. juga terpisah menjadi dua. Ada yang setuju tentu saja karena memang itu diperlukan untuk mengeluarkan sandera-sandera, tapi ada yang tidak setuju karena itu uangnya menurut Republikan uangnya akan dikembali uangnya untuk membiayai teroris-teroris karena Iran itu kan menguasai Hamas, Hezbollah, dulu ada Al-Qaeda, ada ISIS dan segala macam kan. Jadi di situ ada perdebatan juga antara Republikan dan Demokrat. Gitu. Ya, akhirnya konflik dan juga masalah itu masih terseret sampai sekarang hingga soal perundingan nuklir pun bahkan masih apa ya terjadi sebelum serangan ini berlangsung ya Om Pras ya. Ya, Oke. ya. Kalau Om Pras sendiri sudah tinggal di New York sejak kapan? Sejak Januari tahun 1971. Wow, berarti jauh sebelum ini sudah lama sekali ya Om Pras ya. Sebelum Di Agung lahir mungkin ya. Oke, oke luar biasa ya. Saya nggak habis pikir. Saya kira mungkin belum ada. Ya ternyata kalau dihitung udah berapa dekade ini Om Pras sudah di sana. Jadi sudah paham betul tentang kondisi mungkin bahkan mungkin geopolitiknya juga sudah sangat paham tentang di Amerika ya. Ya, kebetulan saya juga senang mendengarkan dan melihat politik itu berjalan. Sebab dulu saya sebagai seorang marhenis di Indonesia waktu SMP, Hmm? SMA, dan mahasiswa saya juga aktif di dalam eh, ya sebagai bangga sebagai seorang marhen, anak buahnya Bung Karno gitu kan. So, Baik. you can call me Soekarnois, ya, Oke. karena saya merasa bahwa bersyukur Bapak Bung Karno bisa menjadikan Republik Indonesia negara merdeka. Hmm. Dari situ saja apapun yang terjadi, saya tetap mendukung Bung Karno. Oke. Gitu. Dan Anda juga mengikuti perkembangan geopolitik di sana ya, Om Pras ya. Ya, Oke. ya Soal soal serangan Amerika ke Iran ini kan juga muncul desakan agar Donald Trump dimakzulkan karena alasannya ini keputusannya tanpa persetujuan dari Kongres seperti itu Om Pras. Bagaimana ini Anda melihatnya? Apakah memang ini sedianya memang bisa diwujudkan di Amerika Serikat atau ini sebenarnya hanya apa ya? Hanya bahan dari pihak oposisi untuk menumbangkan Trump. eh,
Iya, itu saya kira selalu menjadi bahan untuk menyerang Trump atau untuk memecat Ya. Trump. Kan? Tapi kenyataannya kan seperti di perang Irak. Hmm. Itu waktu kita menyerang Irak kan belum ada apa tuh approval Hmm. dari Kongres juga. Betul. Approvalnya setelah terjadi, terus Kongres memberikan authorization kepada Presiden. Hmm. Sekarang sama juga, Presiden mengebom Iran, Hmm. lalu lapor sama Kongres, gitu. Uh, Menurut Kongres yang Demokrat tentu saja dan beberapa Republikan juga, oh jangan begitu, itu menyalahi konstitusi, gitu. Tapi itu terjadi, selalu terjadi begitu. Karena dalam perang itu menyangkut soal intelijen ya. Jadi mengenai kalau kita sudah memberikan intelijen itu kepada Kongres, ya semua orang tahu nanti, termasuk musuh kita juga tahu. Oke. Berarti memang bagi Trump ini sesuatu yang sangat sulit mungkin ya. Jadi meminta izin dulu kepada Kongres ini juga sangat berisiko membocorkan informasi. Padahal ini Ya, kan juga kaitannya dengan perang. Jadi kalau izin dulu dikhawatirkan bocor, kalau tidak izin menyalahi konstitusi. Jadi serba salah bagi Trump seperti itu Om Pras ya. iya. Tapi memang yang sebagai founding father-nya itu memang pinter ya. Hmm. Tapi selalu ada begitu. Oke. Tapi peluang untuk memakzulkan Trump ini tetap ada karena kan memang berdasarkan konstitusi itu harusnya memang Ya, harus di persetujuan Kongres, betul ya? Hmm. betul. Oke, Betul. kita lihat nanti bagaimana perkembangannya Om Pras ya. Apakah benar akan ada demonstrasi besar-besaran terkait pemakzulan Trump? Kita juga belum tahu. Kita juga selalu pantau terkait situasi di sana nanti. Nah, Ya, lewat pemberitaan ini di media sosial, terutama di media-media Amerika Serikat ini berarti memang em, ada yang mengkritisi sikap dari Donald Trump ini, tapi ada juga yang mendukung, terutama dari Partai Republik, betul ya? ya, betul. Oke. Jadi Jadi ya, selama ini selalu berbenturan, Om Pras ya? ya eh, itulah Hmm. apa itu uniknya Hmm. kita mempunyai dua partai besar. Betul. Jadi kita Hmm. saling mengawasi, saling apa itu mengecam, Hmm. saling asal tujuannya semuanya untuk perbaikan dari negara ini, ya silahkan saja. Dan itu memang suatu unik. Hmm. Dan kita sebagai orang luar, meskipun saya sudah warga negara sini ya, Ya. tapi saya kan orang biasa. Jadi ya kita lihat saja. Hmm. Kalau saya mau ikut-ikut, jadi panas juga di hati sini kalau saya tidak setuju kan. Hmm. Ya. Tapi saya pun tidak pasif dalam politik. Hmm. Saya ikut politik. Ya, Baik. Oke, Om Pras kan sudah lama sekali tinggal di sana. Adakah mungkin rekan atau kenalan WNI yang turut mungkin menyuarakan selama ini menyuarakan dukungan Palestina atau ikut semacam aktivis atau demo seperti itu? Adakah mungkin rekan-rekan dari WNI juga? ada, ada. Hmm. Dan kalau mereka belum menjadi warga negara Amerika, Hmm? saya eh, dengan senang hati atau saya ingin me- menegurnya. Hmm. Kalau masih eh, permanen residen, di sini Hmm? namanya green card atau Ya? kartu hijau, Hmm? itu saya sarankan jangan ikut-ikut Hmm. sama sekali. Sebab eh, kartu hijaunya atau permanen residennya bisa dicabut Hmm. kalau sekarang pemerintahnya pemerintahan Republikan. Jadi Hmm. jangan jangan ikut ikut demonstrasi melawan Republikan. Hmm. Jadi nanti bisa dicabut. Karena meskipun permanen residen, kita ini kan tamu. Betul. Ya, kalau tamu mau macam-macam di rumah saya ya Hmm. saya suruh keluar. Baik, berarti simpelnya sangat beresiko seperti itu Om Pras ya? Ya, jadi ya karena kita tidak ikut-ikut, saya tenang-tenang saja. Meskipun saya dulu juga pernah menjadi Hmm. auxiliary police dan Hmm. sebagai private investigator di Hmm. sini yang bekerja sama dengan FBI, polisi dan
district attorney dan segala macam. Dengan US attorney juga. Jadi cuma saya tidak nggak ikut ini demonstrasi. Saya terlalu kecil. Ya. Oke, terakhir Om Pras, ini terkait situasi di sana, apakah ada imbauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di New York khususnya ya terkait situasi saat ini pasca Amerika menyerang Iran mungkin? Nah, di sini ada WhatsApp dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Ya. namanya KJRI Peduli. Itu selalu menyarankan kepada kita semua orang Indonesia untuk tidak ikut-ikut dan menjauhi kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu harus dijauhi. Jangan dekat-dekat. Sebab kalau sampai ada kejadian pada orang Indonesia, nanti KJRI juga yang susah. Sebab mereka akan meskipun dideportasi kan melalui KJRI juga. Jadi konsulat juga selalu dilaporin dari pemerintah Amerika. Dan hubungan Indonesia dan Amerika pada saat ini bagus sekali. Tahun lalu kita memperingati 75 tahun kolaborasi antara United States sama Indonesia. Kita menarik bendera Amerika dan bendera Indonesia oleh Konsul Jenderal dan oleh Wali Kota New York. Baik, terlepas dari apapun yang terjadi, kita juga berharap situasi ini juga cepat mereda, Om Pras, begitu ya? Ya. Baik, apalagi juga WNI yang di sana juga diimbau untuk mematuhi aturan yang sudah disampaikan oleh KJRI seperti itu. Dan kita juga akan ikuti perkembangan bersama nanti seperti apa. Apakah konflik ini akan terus berlanjut atau justru nanti bisa dimulai lagi perundingan damai nuklir terkait Amerika Serikat dan juga Iran. Kita juga belum tahu, kita pantau bersama. Kita simak terus, Om Pras, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Kita doakan saja ya. Ini persengketaan karena peristiwa ini malah menjadi suatu perdamaian antara di Timur Tengah ya. Jadi antara Iran sama Amerika bisa bersatu nanti karena kejadian ini. Baik, kita berharap demikian juga. Terima kasih Om Pras atas bincang-bincangnya hari ini. Sehat selalu dan salam sehat buat Om Pras di sana ya. Semoga kondisinya dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih. Selamat Oke. siang. Oke, selamat siang waktu Indonesia Om Pras. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.